Pernah ada suatu pembicaraan dalam diskusi, dan ada yang mengatakan, Pak Saragi, pada zaman sekarang ini jangankan mencari uang halal, mencari uang haram pun sangat sulit. Urusan apakah itu soal dosa atau tidak, itu persoalan belakangan. Anehnya ada lagi orang yang menimpali mengatakan, zaman sekarang uang haram pun tidak masalah, karena sudah seperti itu zamannya. Kalau kita tidak mengikuti zaman, maka kita pasti terkucil, tersisih dari persahabatan dengan orang lain. Kalau hal ini memang sudah menjadi realitas hidup kini dan di sini, maka sudah masuk ke zaman edan, zaman gila. Sudah kehilangan etika dan moral agamanya. Karena sepanjang yang saya ketahui dan imani, tidak ada ajaran semua agama yang menghalalkan uang haram. Contoh sederhana, asal uang haram yakni hasil korupsi, gratifikasi, membohongi orang lain, menipu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan yang lain lagi muncul dalam diskusi yang menanyakan, bagaimana ya kalau hasil uang korupsi dan yang haram lainnya disumbangkan untuk pembangunan rumah ibadah atau menolong orang miskin yang lain? Ini bagaimana juga Pak Saragi, pertanyaan mereka. Memang Bapak Ibu panitia pembangunan rumah ibadah atau panti asuhan atau orang miskin tidak akan pernah menanyakan kepada yang memberi uang itu apakah itu hasil korupsi dan sejenisnya atau tidak, atau ini hasil uang haram atau uang halal. Hal ini tidak mungkin, kawan. Tetapi hati nurani kitalah, kalau masih sensi bicara, wah, uang yang saya beri ini kan hasil uang haram, bertentangan dengan firman Tuhan. Atau mungkin hati nuraninya tidak bicara lagi karena sudah terbiasa melakukan hal yang sama. Atau ada pemahaman teologi kita yang salah dan mengatakan, kalau saya korupsi 1M misalnya, maka saya sumbangkan 100 juta, maka bersihlah atau halallah yang 900 juta itu. Waduh, berabe kita ini, Pak, kata orang Medan. Ini sudah keterlaluan. Salah tetap salah, benar tetap benar. Emangnya seperti merinso baju, atau Tuhan kita itu bisa kita sogok dengan sejumlah uang? Jangan pernah menjadi bodoh dan dungu, kawan. Dari perspektif Alkitab, jelas dan tegas dikatakan,
jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi dari segi etika Kristen, sikap perbuatan ini tetap salah dan dosa. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah kehidupan yang kekal. Coba kita bayangkan dan renungkan. Kalau uang hasil korupsi dan sejenisnya itu tadi kita kasih untuk membeli beras, ikan, sayuran, air, lalu dimakan dan diminum oleh istri atau suami, anak dan cucu kita, mau jadi apa masa depan istri, suami, anak dan cucu kita itu kelak? Apakah menjadi berkat atau malah menjadi kutuk? Sehingga mereka jadi sakit-sakitan, penjahat, dan kena narkoba dan obat-obat terlarang yang lain. Ketika hasil korupsi itu kita jadikan membeli rumah, mobil yang baru, apakah hati dan jiwa kita merasa aman dan tenang? Ingat dan catat, uang hasil korupsi dan sejenisnya itu akan dimakan setan atau iblis dan kutuk. Tetapi uang yang halal akan menjadi berkat, sehingga kita hidup aman dan tenang walaupun hidup sederhana. Manusia bisa kita bohongi dan ditutup-tutupi, tetapi Tuhan Allah yang El Shaddai, yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, tidak akan pernah bisa kita bohongi dan tutupi. Karena semuanya yang kita lakukan, yang saudara lakukan, serba transparan di hadapannya. Saya senang melihat para pejabat yang sudah pensiun hidup sederhana, tetapi hidupnya dan keluarganya aman, tenang, dan rukun, daripada melihat mantan pejabat yang jahat, hidup mewah, tetapi rumahnya bagaikan neraka, api yang menyala-nyala. Saudara dan saya pilih yang mana? Uang yang haram atau uang yang halal? Salam waras dari Bang Jahenos Saragi. Terima kasih.